warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok kenakalan remaja. Jadi kedatangan kami di sini untuk melakukan wawancara tentang kenakalan remaja kepada guru bimbingan konseling yang ada di Mandua. Jadi sebelumnya kami ingin bertanya. Tahu nama Bapak Zul Effendi, Bapak guru bimbingan konseling. Peran sebagai di Mandua Muda Medan, apakah hanya menjadi guru bimbingan konseling atau? Oh, kalau Bapak selain jadi guru bimbingan konseling, Bapak juga sekalian staf kesiswaan. Berapa lama Bapak udah menjadi staf di Mandua Muda Medan? Kalau jadi staf kesiswaan baru tahun ini lagi di Pancing. Kalau sebelumnya kan Bapak staf di Helvetia. Kalau jadi guru BK Bapak di Mandua sudah sekitar 8 tahun. Udah berapa kasus yang Bapak tangani? Kalau kasus banyak. Kalau kasus mungkin. Contohnya Pak? Kalau dari awal Bapak masuk sudah banyak, udah nggak tercatat lagi lah. Tapi contohnya banyak. Contohnya tentang siswa yang ngepep dalam kelas, ada juga mengkonsumsi rokok elektrik kan, itu salah satu contoh kasusnya. Kalau menurut Bapak dari semua kasus yang udah Bapak tangani itu yang paling fatalnya itu apa ya Pak? Yang paling fatal itu Bapak rasa masalah berpacaran sesama siswa, karena pacarannya kadang melebihi dari apa yang kita pikirkan, karena terlalu jauh, bukan perilaku anak terasa lah. Proses yang Bapak butuhkan untuk kasus yang kayak pacaran gitu, kan dia diproses gitu, itu biasanya berapa lama Pak, kayak mesti dimarahin dulu ke apa gimana? Kadang sehari, 2 hari, 3 hari, kadang sampai seminggu baru terselesaikan. Kan kita kan di bimbingan konseling kan bukan untuk menghukum siswa, tapi kan untuk membantu menyelesaikan masalah siswa atau memberikan bimbingan dan arahan. Biasanya ke latar belakang itu gara-gara apa ya Pak bisa ada kenakalan remaja kayak? Pergaulan, yang paling banyak sih masalah pergaulan lingkungan. Di luar kadang terbawa ke sekolah, ada juga sih tentang keluarga, mungkin efek dari masalah di dalam keluarga, kadang ada juga yang seperti itu. Ini Pak, misalnya Bapak menangani kasus di siswa di Mandua, terus Bapak beri sanksi. Kalau sanksi, Bapak nggak ada sanksi. Kita sesuai dengan tata tertib. Tata tertib itu kan memang dibuat terasa kan, tata tertib, contohnya tata tertib memang berbeda. Jadi Bapak kasih hukuman itu nggak ada ya Pak? Kalau hukuman bukan hukuman sih, itu namanya bimbingan, pengarahan. Kalau hukuman Bapak rasa kurang tepat. Cuma kan kalau ada siswa Mandua yang melanggar aturan tata tertib, sesuai dengan aturan tata tertib, sesuai dengan karakter siswa Mandua lah, kita arahkan kembali ke situ dia. Misalnya ada nih Pak siswa yang dia misalnya diem aja Pak di kelasnya, introvert gitu. Kan kebanyakan mungkin karena ada masalah pribadinya di rumah gitu kan Pak. Ada nggak gitu yang dia menceritakan masalah pribadinya ke guru BK? Ada, kalau itu banyak. Ada banyak siswa ini kan, ada yang modal tertutup, ada yang modal terbuka. Cuma kan kalau untuk guru BK kan apa yang disampaikan itu kan menjadi rahasia, nggak bisa disampaikan kemana-mana. Karena di BK itu kan ada namanya sumpah konselor, jadi guru BK menjaga rahasia kliennya tersebut. Adapun nanti masalah cukup si kliennya sama guru BK yang tahu. Itu nggak bisa dikasih tahu lah kepada yang lain, kecuali sesama guru BK untuk lebih menyelesaikan masalah si anak tersebut. Misalnya si anak itu misalnya udah dibilangin Pak, terus
udah berkali-kali lah misalnya masuk BK terus dia kayak tetap ngelakuin itu biasanya bapak ngelakuin apa? Kalau misalnya seperti itu, ya kita lihat dengan tata tertib. Kalau misalnya kita kan ada sistem poin di madrasah kita, ada sampai 200 poin. Kalau misalnya dia contohnya kasus misalnya mencuri, kalau mencuri itu kan ada sekitar, kalau nggak salah berapa poin. Kalau dia sekali masih bisa kita rakan. Tapi kalau dia berulang tetap seperti itu, biasanya ada juga konsekuensinya, kita kembalikan ke orang tua. Contohnya mungkin siswa yang pernah berbuat kriminal itu pasti, atau misalnya bawa ganja atau miras ke lingkungan madrasah kan pasti dikeluarkan kalau itu konsekuensinya. Misalkan dikasih konsekuensinya keluar itu Pak, ada nggak gitu siswanya yang nggak terima gitu sama konsekuensi? Pasti itu pasti nggak terima, tetap dia membela diri. Cuma kan kalau dia tetap membela diri kan itu tidak sesuai dengan tata tertib juga kan. Ini tata tertib, ini konsekuensinya. Kita pun mengoreksi sanksi kan harus ada fakta dan buktinya bahwa dia melanggar aturan tata tertib, bukan asal kamu melanggar ini, tidak. Sesuai dengan mulai dari bimbingan pertama sampai beberapa kali bimbingan, bukan berarti dia, kecuali masalah yang memang fatal, misalnya bawa narkoba dari sekolah, kita nggak ada toleransi untuk itu karena secara undang-undang kan itu dilarang di negara kita, sama seperti di sekolah kita. Kalau misalnya memang yang betul-betul fatal, ya langsung kita cut saja, kita serahkan ke pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, ya kan, bukan bagian ranah dari sekolah lagi kan, seperti itu. Kasus yang sering terjadi kenakalan remaja di Mandua ini apa Pak? Kalau sekarang itu 2 tahun 3 tahun terakhir ini arahnya ke arah geng motor, banyak yang ikut komunitas yang memang tidak legal di Mandua, komunitas yang di luar sekolah yang dampak negatifnya lebih banyak dari positifnya, dan justru menjelekkan nama madrasah kita di luar. Itu yang lebih banyak kasusnya sekarang. Perkelahian lah contohnya lagi, contoh kasus lainnya. Tapi di luar, kalau di dalam madrasah ya kasus paling banyak ya masalah absensi, masalah cabut, masalah kehadiran, masalah adab lah terutama. Bapak pernah ngerasa jenuh nggak jadi guru BK? Pasti, apalagi sebagai guru BK yang setiap harinya berhubungan dengan masalah. Bangun tidur apa yang pikir masalah. Itulah kalau guru BK. Makanya waktu Bapak kuliah dulu, kalau kata dosennya, kalau kita guru BK ini setelah bangun tidur yang di pikiran kita apa masalah hari ini untuk anak-anak Tapi kita. kan Pak, bagi beberapa siswa tuh kayak guru BK tuh kayak serem lah, dia nggak bisa Ya diajak itu sama. dia persepsi. Yang salah selama ini, karena selama ini guru BK itu dianggap polisi sekolah, padahal sebenarnya kan BK ini kan bimbingan dan konseling, memberikan bimbingan, memberikan konseling itu kan menyelesaikan masalah. Cuma kenyataannya kita di lapangan selama ini, karena guru BK itu dengan tata tertib sama kayak polisi di masyarakat kan, semua orang takut karena berkaitan dengan aturan dan tata tertib penindakan. Jadi kalau Bapak lihat, kalau kita di Indonesia lah BK itu ya di Sumatera Utara masih menganggap BK itu polisi sekolah. Padahal sebenarnya bukan itu saja. Kalau BK itu kan mengenai prestasi, mengenai karir si anak, mengenai minat bakat si anak, sebenarnya ke situ. Cuma kadang kita kalau di madrasah kita ya, siswa kita pun belum sadar dengan tata tertib. Hal-hal kecil saja kita masih, ya contohnya tidak peduli dengan kedisiplinan, masih sampai di situ. Makanya ya guru BK masih bertindak di situ, dia masih menertibkan dengan tentang kedisiplinan. Iya. Motivasi Bapak tuh jadi guru BK tuh apa? Kan Bapak kan harusnya kan biasanya
Juga pas Bapak sekolah pas Bapak ngira guru BK tuh serem juga kan. Iya. Jadi motivasi Bapak kenapa bisa jadi guru BK? Bapak motivasinya dulu nggak ada sih cita-cita menjadi guru BK. Justru Bapak dulu mau jadi guru olahraga, cuma waktu mau masuk guru olahraga Bapak gak lulus. Jadi Bapak ambil karena Bapak lihat bimbingan konseling peluangnya besar ke depannya karirnya kan. Makanya Bapak ambil bimbingan konseling. Dan memang guru bimbingan konseling waktu Bapak masih kuliah itu masih langka. Belum banyak lah, tapi sekarang di mana-mana guru BK kan sudah banyak. Itu sih motivasi Bapak. Kalau sekarang Bapak cintai guru BK itu. Ya. Kalau boleh tahu ada berapa jumlah guru BK di Indonesia? Timan sekarang, kalau sekarang posisinya itu ada 5 sekarang. Ada Bu Zuraida, ada Bu Lia, ada Bu Destika, Pak Fauji di Elpet, sama Bapak di Pancing. Jadi di Pancing ada 4, di Elpet 1. Kalau sebelumnya kan ada 8 orang. 3 orang kan Pak Muda, Pak Denny, Pak Naim. Kan baru penempatan ketiga kan ditempatkan di tempat lain. Kalau Bapak alhamdulillah tempatkan di sini. Mungkin itu saja Pak informasi yang kami perlu dari Bapak. Jika kami ada perkataan yang kurang tepat di Bapak, kami minta maaf ya Pak. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak ke Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tempat kita ntar aja di Event Expo loh. Iya. Kalau kita siapa yang ikut tuh ya? Alfahri sama Raja. Buat apa orang itu? Tahu orang mulai Jepang. Sama siapa ya? Iya. Mana orang itu? Mana kan dia tadi orang itu? Rasa ya? Iya rasa. Jadi sih bolong aja ya. Ada bising-bising juga masih. Jangan ganggu dulu. Mengundang lah ya. Kami hadir duluan ya. Santai dengan ya. Sabar. Kecewa. Balik Glenn. Nanti nama guru BK Santos Glenn. Ya salah cowok. Ya, mana ada? She wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers. Dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, then you're all alone. So why can't you see?